Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemokan tentang proyek website yang telah dibuat, yaitu website monitoring kantor. Di sini terdapat fitur login. Fitur login tersendiri ini ada kode front end-nya. Nah, fitur login sendiri itu kita juga mengambil autentikasi, fitur autentikasi dari Laravel. Jadi kita tinggal menggunakan fitur tersebut untuk autentikasi. Kemudian pada login, ketika login, nah ini muncul dashboard. Dashboard ini menampilkan seluruh kegiatan pada yang akan dilaksanakan. Jadi di sini ada penyelenggaranya dari masing-masing bagian atau seksi. Di sini juga ada undangan, kita bisa lihat undangannya. Nah, pada dashboard itu, di sini ada dashboard controller untuk bagian back-end-nya. Jadi dia mengambil data yang belum selesai, kemudian pada undangan dia akan menampilkan undangan. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu tabel kegiatan. Nah, di sini ada tabel kegiatan dari bagian umum, seksi bank, MSKI, cairan dana, dan Vera. Oh iya, sebelumnya ini kita login sebagai your role user admin. Jadi di sini dalam website kami itu mempunyai beberapa role seperti role admin, role hal, terus role bagian umum, seksi bank, MSKI, pencairan dana, dan Vera. Nah, pada ini tabel kegiatan ini isinya ya tabel kegiatan pada masing-masing role. Kodenya itu ada di untuk tampilan ada pada tabel, nah, folder tabel admin. Di sini ada untuk bagian tab bank, terus ini cairan dana, ini MSKI. Jadi dia ngambil data dari backend. Backendnya sendiri itu ada di pada bagian tabel admin. Nah, di sini function umum dia akan return apa ya? Nah, ini view-nya ke front end, terus data sama tabel datanya untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya itu referensi kegiatan. Nah, referensi kegiatan ini isinya ya untuk nantinya pada seksi role user itu ada referensi kegiatan ketika kita menginputkan, jadi kayak semacam menu drop down gitu. Nah, ini kita bisa menambahkan pada admin. Nah, di sini admin bisa menambahkan kegiatan, misalnya misalnya rapat. Ini ada dua. Ya, pokoknya seperti itu, dia bisa menambahkan, terus kita bisa mengedit juga. Jadi, misalnya kegiatan lapangan. Nah, kita bisa mengupdate juga, kemudian juga bisa mendelete. Nah, begitu juga pada pegawai. Nah, ini kita bisa menambahkan referensi pegawai nantinya ketika user menginputkan kegiatan. Nah, di sini kita pilih nih role-nya. Nah, ini ada seksi bank. Nah, ini pada seksi bank ini terdapat nama-nama nama-nama pegawai yang tersedia. Nah, seperti itu yang akan dijadikan pick pada kegiatan. Kita bisa menambahkan, kemudian bisa mengedit juga, mengubah, misalnya mengubah ininya, pegawainya. Nah, terus kita juga bisa menghapus. Nah, pada fitur referensi tersendiri itu kodenya ada untuk tampilan itu ada pada referensi. Nah, ini ada kegiatan, ada ini untuk add, untuk menambahkan, ini untuk tampil untuk mengedit. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya. Sama juga dengan pegawai, ini untuk menambahkan, ini untuk mengedit, nah ini untuk menampilkan.
pada backend-nya sendiri ini ada di pada admin table admin control referensi controller. Di sini indeks kegiatan untuk menampilkan referensi kegiatan, terus ini untuk menambahkan, terus ini juga untuk store kegiatan ini untuk memasukkan ke dalam database, edit juga untuk tadi tampilan mengedit, kemudian update untuk mengubah database-nya dari agar inputannya menjadi yang ingin diedit itu. Kemudian destroy kegiatan. Nah, ini untuk menghapus kegiatan. Indeks pegawai juga untuk menampilkan pegawai, add pegawai. Nah, add pegawai ini kita kita juga mengambil pegawai apa aja nih yang tersedia pada role tersebut. Nah, kemudian baru ditambahkan karena kan pegawai harus ada pada ini ya, database usernya. Kemudian store pegawai untuk memasukkan ke dalam database, edit pegawai untuk tadi mengedit, update untuk memasukkan database, destroy pegawai untuk menghapus. Nah, di sini juga ada user ini untuk menambahkan user baru pada website ini. Nah, ini kita bisa menambahkan misalnya ada NIP-nya, terus namanya, terus kita bisa memilih role-nya, dia menjadi role apa, misalnya pencairan dana, jabatannya anggota. Nah, dia akan menambah mana tadi? Oh ya, di sebelahnya. Nah, dia akan menambah di sini. Nah, kita juga bisa mengedit juga, misalnya namanya, jadi nggak bisa update. Juga kita bisa menampilkan 10 ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendelete user. Nah, kodenya tersendiri itu ada untuk untuk front end-nya itu ada pada user. Nah, ini add, seperti biasa add, edit, dan index. Add itu untuk menambahkan, edit untuk mengedit user, dan indeks itu untuk menampilkan. Nah, pada kode backend-nya sendiri itu ada pada controller controller user. Nah, ini untuk menambahkan, ini untuk mengambil data dari database, usernya apa aja, terus ini untuk add user, terus ini untuk menambahkan user ke dalam database. Nah, sekalian memberikan perizinan ya, di sini ada role map, jadi kita memberikan role kepada user, terus di sini ada edit dan update untuk memperbarui data pada database, destroy untuk menghapus. Nah, selanjutnya itu di sini ada my profile. My profile ini akan menampilkan data pada user. Mulai dari ini nama, bagian, jabatan, email. Nah, terus juga ada edit. Jadi kita bisa mengedit data kita dan juga mengupdate password. Itu ada ini tersedia pada fitur Laravel ya, edit. Jadi kita tinggal mau memanggil fiturnya saja. Kalau untuk my profile ini kita membuat tampilannya ada pada view profile lah. Di sini ada profile. Ini edit. Nah, ini my profile. Ini untuk menampilkan datanya. Untuk backend-nya sendiri juga ada pada profile user controller. Nah, ini untuk mengambil data user, kemudian ini untuk menampilkan data. Mungkin itu saja dari role seksi admin. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan role seksi seksi bank. Boleh diloginin ke seksi bank. Oke, untuk tampilan dashboard, boleh tampilan dashboard terlebih dahulu. Untuk tampilan dashboard kurang lebih sama dengan tampilan eh, seksi-seksi yang lainnya. Tampilan admin juga sama seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Yoda tadi. Terdapat eh, tempat pelaksanaan, lalu penyelenggara kegiatan, dan juga undangan, nama kegiatan, dan lain-lain. Pada bagian front end ini, boleh codingan front end dashboardnya. Oke, pada bagian front end ini eh, menampilkan data yang diambil seluruh dari seluruh role dari seluruh kegiatan yang belum selesai, jadi akan ditampilkan ke dashboard. Lalu pada bagian back end-nya, pada bagian back end terdapat function index. Function index sendiri digunakan untuk mengambil seluruh kegiatan yang belum selesai tadi dan juga menampilkannya. Lalu terdapat juga function undangan. Function undangan di sini digunakan untuk menampilkan undangan-undangan yang terdapat dalam dashboard. Oke, ini singkat saja dari dashboard karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Yuda. Selanjutnya ada input-output kegiatan. Nah, pada seksi bank ini, eh, seksi bank dapat menambah menambah kegiatan. Boleh dicontohkan ya. Oke, dapat memasukkan nama, tanggal pelaksana, menentukan tanggal pelaksanaan, juga menentukan jam pelaksanaan, lalu tempat. Oke. Ya, pada tampilan web di sini, seksi bank juga dapat mengupload undangan yang sudah ya, mengupload undangan, memilih file untuk diupload. Serta dapat mengupload juga bukti bukti kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jika oke, oke. Nah, di sini kalau misalkan undangan belum diupload, maka upload bukti juga tidak bisa dilakukan. Jadi harus upload undangan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat harus mengupload file undangan terlebih dahulu. Lalu untuk eh, kita juga dapat mengedit bukti kegiatan di sini. Kita bisa mengedit nama kegiatannya. Nah, dan lain-lain. Oke. Mungkin sekarang boleh ke tampilan kodenya di sini.
Seks- Oke, udah. Di sini terdapat function index. Function index di sini berfungsi untuk menampilkan file undangan dan juga file bukti kegiatan. Lalu bawah terdapat file upload. Nah, file upload. Function upload di sini digunakan untuk mengupload untuk seksi bank mengupload undangan kegiatan dan juga bukti kegiatan. Lalu terdapat function store. Function store di sini untuk menjalankan tombol upload yang dan memasukkan data yang sudah seksi bank upload ke dalam database seksi bank. Lalu terdapat function edit. Function edit ini digunakan untuk mengedit file yang sudah diupload. Lalu di bawah, nah, function update. Function update ini digunakan untuk menjalankan tombol update dan memasukkan data baru yang sebelumnya sudah diedit ke dalam database seksi bank agar data yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam database diupdate menjadi data yang baru. Lalu show file. Nah, show file. Nah, show file ini function show file ini berguna atau berfungsi untuk menampilkan file yang sudah diupload tadi dan juga show file tambahan digunakan untuk menampilkan file tambahan yang terdapat pada bukti kegiatan. Function function add, ya. Mungkin selanjutnya saya eh, saya akan menjelaskan eh, role bagian umum. Kurang lebih sama sih, sama kayak role seksi bank. Yang berbeda hanya database-nya saja. Kalau misalkan seksi bank, dia file-filenya akan masuk ke dalam database seksi bank, sedangkan pada role bagian umum, file-filenya masuk ke dalam database bagian umum. Ya, dapat dilihat di bagian input output kegiatannya kurang lebih sama dengan seksi bank. Sini bagian umum juga dapat menambah kegiatan atau membuat kegiatan mulai dari 6 kegiatan, tanggal, dan waktu pelaksanaannya. Lalu mengupload undangan serta mengupload bukti. Kurang lebih sama. Yang berbeda di sini hanya jika tadi seksi bank file-filenya masuk ke dalam database seksi bank, sedangkan bagian umum masuk ke dalam database bagian umum. Ini sama ya, mengedit, lalu mengupload. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan seksi-seksi yang tersisa seperti seksi MSKI, seksi Vera, dan seksi pencarian dana. Kurang lebih eh, kelima seksi tersebut memiliki fungsi yang sama. Yang pertama, pada tampilan dashboard bisa melihat tabel kegiatan-kegiatan yang belum selesai, bisa juga melihat undangannya di sebelah kanan. Lalu pada input dan output kegiatan
Di sini setiap seksi bisa menambahkan kegiatan dengan cara mengklik tombol tambah, lalu mengisi form-form seperti berikut. Kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, jam dilaksanakannya. Lalu di sini setiap seksi juga bisa mengupload undangan dan mengupload bukti kegiatannya. Nah, di sini eh, setiap seksi juga bisa melihat file-file dari suatu undangan atau dari eh, bukti kegiatan tersebut. Lalu di sini juga setiap seksi bisa mengedit suatu kegiatan dengan mengganti form-form yang tadi sudah diisi seperti berikut. Lalu di sini juga setiap seksi bisa menghapus kegiatan dengan mengklik tombol remove. Kurang lebih kelima seksi mempunyai fungsi yang sama, hanya saja perbedaan pada kelima seksi ini adalah setiap seksi mempunyai database-nya masing-masing. Mungkin bisa ke codingannya ya udah. Baik kan. Nah, di sini semua semua seksi memiliki function yang bisa dijalankan seperti function index, untuk menampilkan undangan dan bukti kegiatan. Lalu selanjutnya ada function add. Function add berfungsi untuk menambahkan jadwal kegiatan. Lalu ada function store table. Di sini store table berfungsi untuk eh, menginput menjalankan tombol tambah untuk menginput file-file yang sudah tadi di-add. Selanjutnya ada fungsi edit di sini untuk mengedit kegiatan yang sudah ada. Selanjutnya ada update. Di sini update berfungsi untuk menjalankan tombol dari edit yang tadi sudah diisi. Selanjutnya ada fungsi destroy, yaitu fungsi remove untuk menghapus sebuah kegiatan. Dan juga ada fungsi show file. Di sini fungsi show file berguna untuk menampilkan file-file seperti file undangan yang tadi bisa diupload atau file bukti kegiatan, dan terdapat juga show file tambahan. Di sini sama fungsinya untuk menampilkan file-file yang tadi telah diinput. Hanya saja show file merupakan file-file bukti kegiatan yang utama, dan show file tambahan merupakan akan menampilkan bukti file-file tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hanafi dengan NIM 21105111079. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang web monitoring kegiatan kantor. Nah, di sini saya bertindak sebagai role untuk semua role. Jadi saya memegang seksi bank, seksi dana, seksi dan yang lainnya. Nah, di sini yang pertama ada my profile. Sama seperti sebelumnya, di sini isi ada NIP kita, nama kita, bagian, jabatan, dan email kita.
Lalu di sini ada bagian edit profile. Nah, di sini kita bisa mengisi foto profil, bisa mengisi nama, jabatan kita, email, dan nanti kita akan dikirimkan email untuk memverifikasi. Lalu di sini untuk mengupdate password, kalau kita ingin ganti password. Lalu kita masuk ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini terdapat kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, pukul, tempat pelaksanaan, peak ini penanggung jawab dan penyelenggara dan undangan. Nah, ini lihat undangan ini bisa kita lihat. Jadi ini undangan yaitu untuk kita penyelenggara kegiatan belum upload. Dashboard. Nah, ini kode untuk di dashboard tadi. Di sini untuk tadi yang kegiatan, nama kegiatan, tanggal, pukul, tempat, dan penanggung jawab. Lalu kita masuk ke bagian tabel kegiatan. Yang pertama ada tabel kegiatan untuk bagian umum. Codingannya seperti ini. Umum. Di sini untuk kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, penanggung jawab. Di sini undangan, membuat tabel di sini pokoknya. Di sini untuk submit tabel submit undangan. Nah, di bagian umum ini terdapat kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, pukul, tempat pelaksanaan, penanggung jawab, dan undangan. Nah, kita ini di sini bisa mengupload undangan. Nah, di sini. Nah, kita juga bisa menambah kegiatan. Misalkan kita ada rapat, nama kegiatannya rapat pemilu, tanggal pelaksananya tanggal 15, pukulnya mungkin pukul 10, 8, tempatnya di Jakarta. Nah, ini untuk penanggung jawabnya siapa, kita set aja ke Hanafi, kita submit. Nah, sini sudah terdaftar undangan tadi, yaitu kegiatan rapat pemilu 15 Juni 2023 jam 8 di Jakarta, penanggung jawab Hanafi. Berikutnya ada seksi bank. Untuk kode dari seksi banknya sendiri ini. Oh ya, untuk back end dari table role semua ini ada di sini. Sini untuk seksi-seksi tadi, umum, bank, MSKI, dana, dan Vera. Ini bagian-bagiannya. Ini untuk undangan seksi bank, di sini undangan bagian umum, di sini undangan untuk seksi MSKI, di sini untuk seksi pencairan dana, di sini untuk undangan untuk seksi Vera, di sini untuk menampilkan undangannya. Nah, di sini untuk mengupload undangan-undangan. Ini data undangannya, di sini buat mengedit undangan. Di sini untuk mengupdate undangan jika misalnya ada kesalahan atau hal-hal yang lain. Di sini ada bukti untuk selesai kegiatan. Di sini ada store data, kita memberikan data-data hasilnya kayak absen, foto, dan notulensinya siapa. Lalu di sini untuk mengedit bukti. Di sini untuk melihat bukti. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di seksi bank ini sama seperti tadi, kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, pukul, penanggung jawab, undangan. Nah, ini sama semua, cuma bedanya undangannya untuk bagian mana aja. Kalau misalnya di sini kita berarti menambah untuk undangan di seksi bank.
Pemilu 13 jam 8 Jakarta. Ini kegiatannya GKM. Nah, kegiatan untuk seksi bank sudah terdapat di sini. Di sini kalau buat nanti kita ngupload undangannya biar si seksi bank bisa ngeliat. Di sini bukti kegiatan kalau misalkan kegiatan ini sudah diselesaikan. Untuk seksi MSKI sama juga dengan untuk MSKI dari sini. Buat kegiatan, nama kegiatan, tanggung jawab dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke seksi pencairan dana. Intinya di sini sama semua, kegiatan, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, pukul, tempat pelaksanaan, tanggung jawab. Kita coba di seksi pencairan dana. Kegiatan lainnya, misalkan kita isi keuangan. Kegiatannya keuangan, tanggal pelaksanaannya 30 jam 10, tempatnya di Jakarta, tanggung jawab langsung terdaftar di sini kegiatannya. Kita bisa mengupload undangan, bisa mengupload bukti kalau udah selesai. Ini bisa juga dihapus. Nah, langsung ke hapus kalau misalkan kita emang ingin menghapus. Dan di seksi Vera ini verifikasi dan akuntansi sama juga seperti yang lainnya. Untuk codingan seksi Vera ada di sini. Lalu misalkan kita ingin logout, kita tinggal ke bagian setting sini, lalu kita logout. Nah, nanti bisa login di sini. Dan ini database-nya. Itu database-nya. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.